Tapi sebagian besar negara Arab bilang Iran tuh bukan Islam. Dalam konteks perang ini kan dikeroyok dan dibiarkan. Kakanda ini seorang profesor intelijen, seorang jenderal, mantan menteri, dan sekarang juga ikut aktif sedikit-sedikit di dunia penegakan hukum. Saya merasa masyarakat ini sekarang masih sangat sedih melihat dunia peradilan kita yang maaf, busuk. Itu kan bisa telepon-teleponan. Iya. Kau menangkan dulu itu. Iya. Kan bisa kan, Pak? Iya. Nanti di sini saya kalahkan. Iya. Bisa, itu yang disebut mafia. Ya, rasan-rasan lah kita kalau Anda punya perkara ndak ada ini ndak bisa. Itu. Hendro, Kakanda yang terhormat, Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, Jenderal Purnawirawan, saya anggap sebagai kakak. Kakanda. Sekarang ini banyak keresahan ya di tengah-tengah masyarakat, tapi juga banyak optimisme terkait dengan peristiwa saling serang antara Iran dan Israel. Saya nanti ingin minta perspektif Kakanda Hendro tentang ini dari pandangan global intelligence ya, yang ini keahliannya Pak Hendro baik secara keilmuan maupun dari pengalaman lapangan. Keresahan itu gimana? Sekarang itu ada orang yang berpikir Iran ini akan kalah. Nah, orang yang mendukung Iran dan marah-marah kepada Israel ini tentu resah ya. Wah, Iran akan kalah, wah Israel. Tapi juga banyak yang optimis gitu. Iran akan menang gitu. Karena apa? Sekarang serangannya luar biasa, tidak bisa dihindari. Nah, saya sendiri ikut pendapat mungkin Iran ini memang dalam posisi yang pada saatnya akan lemah karena dikeroyok ya. Nanti akan dikeroyok oleh berbagai negara besar, itu yang tahu petanya kan Pak Hendro. Saya dulu pernah membaca buku kecil waktu tahun 70-an akhir, waktu saya mahasiswa kuliah gitu, judulnya Masalah Palestina, yang nulis Pak Nasir. Pak siapa? Pak Muhammad Nasir. Oh, Pak Nasir. Iya. Dia mengatakan gini, kenapa dulu Timur Tengah itu kalah melawan satu negara Israel? Alasannya dua. Pertama, karena negara-negara Timur Tengah itu bertujuh, bukan bersatu. Jadi 7 negara itu mau sendiri-sendiri, sehingga gampang dikalahkan oleh Israel. Nah, Israel didukung oleh negara-negara besar pada waktu itu. Nah, sekarang ini Iran bersendiri. Tidak bertujuh atau dapat dukungan tanpa perbedaan, yang tidak dukung ya tidak dukung, tapi tidak menghalangi. Ini saya atau pemirsa gitu ingin mendengar kalau dari perspektif pengalaman Pak Hendro di dunia intelligence pun yang juga bicara ini secara akademik, itu gimana tuh?
Saya rasa banyak analisis ya, Ya. Dinda, tentang situasi geopolitik dan juga geostrategi yang mereka pakai untuk saling berhadapan-hadapan. Walaupun semuanya tahu bahwa yang menang bakal jadi areng, yang kalah jadi abu ya. Udah tahu. Tapi emosinya masih besar ya, animo belligeranti itu masih besar. Percaya kepada kekuatan sendiri Iran itu, karena memang negeri ini dari sejarahnya dulu memang jagoan berperang. Kalau saja dulu Persia tidak kalah, ceritanya sejarah dunia udah lain. Sudah lain ya. Waktu itu Persia kalah. Nah, sudah lama saya amati ya, Mahfud, ada kegelisahan. Kegelisahan itu yang pertama ya, di Palestina. Itu bahwa faksi Hamas itu semakin lama semakin kuat dan berpengaruh, berdaulat malahan di jalur Gaza. Ini keresahan, Pak. Saya waktu Pak almarhum Yasir Arafat kemari, kebetulan saya perwira eskort yang mengawal beliau ya. Saya sangat beruntung. Banyak sekali saya mendengar cerita dari beliau tentang Palestina. Jadi menurut almarhum tidak bisa selesai selain dengan kekuatan politik. Jadi harus dengan politik. Saya pertama kali itu ketemu dan terakhir. Jadi selama beliau 1 minggu di Indonesia, saya mendampingi makan apa-apa. Kemudian ada penunjukan duta besar Palestina untuk Indonesia dan seterusnya, yang dari dubes ke dubes saya dekat sampai sekarang juga saya dekat. Kegelisahan itu yang satu, Pak, pertama. Sehingga analisa saya agak lain. Saya lihat kalau Hamas ini tersingkir dari Gaza, Palestina juga senang gitu. Gitu barangkali ya? Pak. Jangan marah, ini kawan saya Pak Dubes. Cuma saya lihat yang kedua Arab. Negara-negara Arab itu kan resah kalau Iran punya senjata nuklir. Karena tidak ada negara Arab yang punya nuklir. Jadi Iran muncul sendiri sebagai negara kuat dan akan memimpin Timur Tengah. Negara-negara Arab ada, tidak semua, tapi sebagian besar negara Arab bilang Iran itu bukan Islam. Jadi mereka tidak ingin Timur Tengah yang harusnya selalu didominasi oleh Islam, Sunni oleh Syiah. Karena Syiah ini bukan Islam. Itu sehingga kita tahu kan, jadi dalam konteks perang ini kan dikeroyok dan dibiarkan. Paling tidak dibiarkan. Kalau toh
ada kata-kata simpati itu kan cuma ngomong. Iya. Tapi Tidak ada tidak yang konkret membantu ya. Nggak ada Ya, gerak betul. apa-apa. Seolah-olah kan disyukurin. Ya udah biar nggak punya nuklir dia gitu. Kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Yang perlu diperhatikan di Iran mungkin oleh Iran, kebetulan kan kita juga hubungan bagus gitu di pergaulan. Di Iran itu yang kita lihat persatuan itu. Itu yang harus dijaga, kalau tidak runtuh. Persatuan terutama dari angkatan bersenjata. Di Iran itu kan ada dua, ada pengawal revolusi, pasdaran ada tentara. Tapi sejauh ini persatuan di Iran oke ya, di internal Iran, atau bagaimana Ya. melihatnya? Memang begini, Pak. Kalau yang saya amati sebelumnya kurang. Ada saja gesekan-gesekan biasalah, Pak. Kita pun juga antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara kan ada saja persaingan-persaingan yang kecil-kecilan lah di semua negara. Kecuali negara kita lah, kita paling nggak ada lah persaingan itu. Tapi di banyak negara ada persaingan, apalagi ini ada dua entitas bersenjata. Dulu saya lihat kurang ya. Saya juga sempat ke Teheran. Tapi karena perang jadi bersatu. Jadi kita kalau memang perang itu juga suatu politik untuk mempersatukan. Jadi bersatu. Asal jangan melewati ambang batas penderitaan. Kalau penderitaan yang tidak tertahankan, itu bisa runtuh. Dan ini yang para pemimpin negara bangsa tuh harus selalu ingat bahwa setiap keputusan dia itu berakibat kepada rakyat. Dia mengumumkan perang, yang mati rakyat, bukan dia. Itu dia mesti perhatikan, mesti hati-hati gitu. Kadang pimpinan politik tuh egois gitu ya, berterang di atas, tapi yang jadi korban benar, Pak. Karena orang yang tidak dapat apa-apa, hanya dapat kematian. Gitu. Kalau tidak bijak, betul. Tapi sama ya kira-kira pandangan feeling saya lah, feeling. Orang kan sekarang banyak kayaknya mau meletus perang dunia ketiga, kayaknya enggak lah ya. Kalau enggak akan kan. Saya kira Amerika juga enggak mau, semua punya urusan sendiri-sendiri. Bisa sengsara juga semua. Bagus Presiden Prabowo ke Rusia juga memberi pandangan-pandangan lah supaya meredam, jangan terus-terusan ini perang jadi berkepanjangan ya. Meskipun kalau menurut saya untuk berkepanjangan, yang memperpanjang itu juga udah nggak punya kekuatan karena fokusnya masing-masing pada urusan negerinya sendiri-sendiri. Seperti Rusia kan belum beres sama Ukraina karena NATO kan di belakang Ukraina walaupun tidak ada Amerika lagi. Begitu ya? Ya, jadi Cina juga kalau mau bantu Iran juga lagi ribet sama Pakistan. Tapi saya takjub juga ya, takjub seperti banyak orang takjub. Iran ini yang sudah lama
isolasi, dikeroyok, bahkan ya secara politik kadangkala oleh lingkungan Timur Tengah sendiri, itu kok begitu tangguh ya. Ketahanan ekonominya juga saya dengar mereka sudah diembargo sekian belas tahun gitu, tapi bisa ekonominya hidup mereka dan mereka tenang-tenang aja gitu. Pak Hendro melihat hal yang sama enggak? Atau itu hanya fata morgana gitu? Ya, dia cukup bagus, Pak. Cukup bagus ya. Karena begini, pertama memang dari sejarahnya dia bangsa fighter. Iya, bangsa fighter. Ya. Yang kedua disiplinnya, karena adanya ini Ayatullah, disiplinnya itu ya dasarnya kan religius. Jadi kayak di pesantren lah tuh disiplin. Jadi masyarakat tuh, rakyatnya tuh disiplinnya sangat kuat sehingga pemerintahannya stabil. Cuma permasalahan keadaan yang seperti itu kan tidak berlaku setiap masa. Jadi kalau sudah alam demokratisasi kayak begini, udah banyak aspirasi yang bermunculan. Oh gitu ya. Dan saya rasa kalau kita simak ya, udah berapa kali kan ada demo-demo juga, tapi kan sejauh ini bisa diatasi. Tapi pada suatu hari kan dia akan bergulir juga, bola saljunya tambah besar. Apalagi kalau penderitaan karena perang sudah keluar dari ambang batas. Ini aja yang harus diperhatikan. Ya. Baik, saya mumpung ketemu nih, mumpung ngobrol. Itu soal apa? Kan kemarin ada isu, meskipun masih samar-samar ya, masalah Papua Nugini. Ya. Yang naga-naganya itu ingin dekat dengan kita. Bahkan ada yang berspekulasi itu kalau ada pemicu yang bagus bisa minta bergabung loh dengan Indonesia gitu. Saya melihatnya iya kan, Papua Nugini miskin, ya kan? Mau hidup sendiri mungkin susah. Atau bagaimana ya kira-kira dari sudut geopolitik? Itu menurut saya ada satu kata-kata diplomasi emosional. Emosional. Karena memang para pemimpin di sana dan masyarakat merasa tidak puas selama ini dengan perlakuan sahabat dekat Australia yang tidak, ketika dia melihat bagaimana Papua sebelah barat itu maju, terutama setelah berapa kali lihat di Jayapura, terus merasa ada rasa untuk pendekatan, bukan berarti merger state to state, enggak, bukan merger state to state. Menurut saya perasaan frustrasi. Jadi melihat kok begini Indonesia. Jadi ada kata-kata seperti itu, dan memang bukannya tidak mungkin Pak Mahfud, menurut saya berpaling. Walaupun sekarang kan tiba-tiba dikasih bantuan uang. Ya, ada kata-katanya yang saya bukan perlu uang, tapi saya perlu ini kemajuan buat PNG. Memang Pak, saya pernah ke PNG. Memang dari sisi keamanan saja tidak terjamin. Kalau udah malam itu di Port Moresby itu nggak enak kita jalan sendirian, Pak. Nggak mungkin lah. Itu
apalagi kesejahteraannya, lihat di kampung-kampung. Iya. Mereka kalau lihat orang Papua kita, bukan Papua Pak, Irianes. Oh, Dia bilang ini Irianes. Mereka, menurut saya, kalau saja sistem kenegaraan kita bisa match kepada apa yang dibayangkan mereka, bisa saja terjadi di luar dugaan kita merger state to state. Jadi bisa gabung. Yang saya maksud adalah negeri kita ini kan besar sekali, bukan kayak Singapura kecil kan, ini besar. Jadi rentang kendali administrasi dan manajemen kenegaraan kan lebar sekali. Ya. Memang kalau kita bisa tegas-tegas saja bahwa di Indonesia itu sistemnya desentralisasi penuh, otonomi, desentralisasi penuh. Jangan banci, ini harus dihentikan, menurut saya. Ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, itu kan nggak betul itu. Jadi kalau desentralisasi penuh. Ya, dan itu apalagi kalau beberapa negara yang relatif ketinggalan dikasih otonomi khusus. Kalau itu diberlakukan secara terencana dan berkesinambungan, wah itu banyak yang mau gabung. Banyak mau gabung. Sama Indonesia banyak. Iya, banyak. Permasalahan kita yang ribet itu kan NKRI kita itu di dalam pelaksanaan operasional kehidupan kebangsaan sehari-hari arahnya ke sentralisasi. Jadi apa-apa Jakarta, apa-apa sentralistik. Itu yang membuat orang gelisah. Jadi kalau misalnya gini, wah besar tambah besar, tapi kalau kebo bagaimana? Ya kan maunya kecil tapi padat. Dan itu kalau sistem kita jelas sudah, kita kan mungkin ada trauma negara serikat ya, walaupun kita lihat Amerika Serikat, Federasi Malaysia semua juga serikat, tapi kita nggak usah ngomong soal federal, tapi kita ngomong soal otonomi aja, dan desentralisasi penuh. Saya rasa Pak, dan itu laris Pak. Sekarang itu ada sebagai mantan Menhan, saya sebagai mantan Menko Polhukam gitu, saya melihat ada keresahan masyarakat tentang intelligence global, bahkan juga di kita domestik gitu ya, sering ada ini intelijen ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan seharusnya kan ada dimensi etis moral dan sebagainya yang melekat dan dipercaya seperti itu oleh masyarakat, karena intelijen itu kan penting. Tetapi sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau ada orang jalan, awas tuh ada intel gitu kan. Wah itu intel Melayu. Iya, itu kerjaannya ini gitu. Dan macam-macam. Gimana intelijen global sekarang? Kan intelijen itu kan artinya kecerdasan. Ya. Kecerdasan itu menjadi tepat kalau panca inderanya benar. Jadi kita punya panca indera, dan intelijen itu adalah panca indera.
dari negara. Kan tidak lucu, masa panca indera dipakai untuk mukul, panca indera pakai untuk bunuh orang, untuk Iya ya. panca indera kan hanya mencerap sesuatu keadaan dan dilaporkan ke otak. Dan otak inilah yang isinya rasio kan. Tanpa panca indera rasio tetap kerja tapi bisa tersesat. Tapi kalau ada panca indera mencerapnya, dikirim ke rasio, keluarlah namanya logika. Nah ini intelijen tuh itu kerjanya. Kalau sudah ngadu domba orang, gulingkan pemerintah negara orang, ini bukan intelijen lagi, Pak. Ini teror. Terorisme itu. Ya, kalau kita misalnya bicara dalam negeri, Pak, ya, betulnya kan seperti misalnya bangsa kita sendiri yang tersesatlah pikirannya, dia radikal, terus ada yang jadi teroris. Itu kan seharusnya kan kita ambil, kita pakai, kita gunakan, kita luruskan. Cara meluruskannya kan tidak susah, Pak. Nggak usah duduk di kelas dikasih pelajaran, muak mereka. Ikut aja operasi, ikut operasi menumpas radikalisme yang salah gitu. Bukan radikalisme dalam arti redik akar, tapi kesesatan itu bisa musnah. Ya mungkin kesesatan yang seperti itu yang kemudian menimbulkan gagasan tentang apa yang dilempar oleh Kakanda Hendro itu tentang manifesto intelligence, filsafat intelligence internasional. Itu kemana arahnya? Terima kasih. Ya memang saya merencanakan pada nanti ulang tahun kita kemerdekaan Indonesia, saya ingin mengajak rekan-rekan akademisi dari beberapa negara dari disiplin ilmu intelijen untuk menggelar satu manifesto internasional tentang filsafat intelijen. Karena di Indonesia guru besar intelijen itu baru saya. Yang lain tidak ada guru. Kenapa? Karena ilmunya itu tidak bisa dikritik. Nah, karena tidak ada filsafatnya. Kalau ada filsafat yang mengkritik ilmu, sehingga bisa meluruskan praktek dari ilmu itu menjadi praksis. Nah, itu yang ada adalah filsafat. Karena itu saya ngajak beberapa negara, Saudi Arabia, Rusia, dan insya Allah nanti Cina kalau mau, kampus-kampus intelijennya, jadi sekolah-sekolah intelijennya, supaya menerapkan kurikulum ini. Membekali membekali itu bagus sekali. Isinya filsafat intelijen, dia mengkritik semua praktek-praktek yang nggak benar ini selama ini sampai perang. Jadi itu tidak manifesto itu tidak akan diselenggarakan oleh lembaga-lembaga resmi intelijen, tapi lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan intelijen. Bagus sekali itu. Untuk mengubah paradigma. Pertama, orang agar menganggap bahwa intelijen itu sangat penting. Yang kedua, agar siapapun yang terlibat di dunia intelijen supaya punya etik. Itu hanya untuk menyelamatkan kemanusiaan, bangsa dan negara, kan gitu. Bukan untuk ngenteli Pak Hendro jalan-jalan di inteli itu. Karena masalahnya gini, Pak Mahfud,
mereka bekerja dasarnya cuma nilai moral entitas mereka sendiri. Jadi mereka kerja, saya tunjuk aja misalnya ini kan CIA. Dia itu landasan moralnya dia. Yaitu dunia harus aman, dunia harus tertib, nggak boleh punya nuklir, ada yang boleh punya, yang menentukan saya. Itu moralnya dia, kan? Moralnya dia. Bukan moral kita, Pak. Moral kita nggak bisa. Anda harus bisa dikritik oleh etika, karena moral itu ajaran Monroe, doktrin adalah ini ya Amerika for the American, terus nasionalisme Amerika. Tapi buat orang lain nggak boleh nasionalis, harus jadi pasarnya dia kapitalis. Jadi moral dia yang dia junjung, dia paksakan ke kita nilai moral kita kan lain. Ya. Tapi kalau melihat tata nilai etik moral yang hidup di Indonesia gitu, di masyarakat Indonesia, kira-kira bangsa Indonesia bisa ndak diarahkan ke arah pembangunan intelligence yang punya etik dan moral? Karena kan udah lama kita punya intelijen tuh membuntuti orang istilahnya. Ya. justru saya kan senang seperti Pak Mahfud ini, Adinda saya, dan pemerintahan sekarang yang muda-muda, generasi penerus yang lebih cerah lah, lebih pandai dan cerdas melihat keadaan. Harapan saya sangat besar bahwa intelijen ini jangan disalah artikan. Bukan berarti harus bebas segala cara, bebas asal tercapai tujuan. Itu kan nggak betul, karena kita punya moral, ajaran, seperti Amerika tadi ajarannya, tapi kita punya etika yang pengetahuan. Etika kan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita menganalisa sesuatu ancaman, gangguan atau hambatan, itu juga harus bukan hanya rasio tapi juga logika. Jadi harus ada bukti, jangan ada bom meletus terus ini mungkin karena balas dendam kepada polisi, wah ini narkoba, kan karena belum dipakai kan ya. Jadi kalau kita lihat serpihan bom, kita pegang, kita cium, kita udah kerja panca indera, baru ketemu ini teroris. Dia bom di Makassar itu kan. Jadi pertama kali kan media bunyinya macam-macam. Ini karena itu. Jadi rakyat tersesat. Tapi setelah datang detasemen 88 periksa, ternyata masuk ke laboratorium pakai panca indera. Baru secara logis, secara logika ketahuan ternyata teroris. Nah, itu jadi analisa gitu tuh kadang-kadang terlalu mengambang, tidak menginjak tanah. Kita udah menyimpulkan sesuatu, akibatnya salah terus. Kayak CIA ini sering tidak menginjak bumi, sering nggak menginjak bumi, dia angan-angan aja. Ada senjata pemusnah massal di Irak, tahu-tahu diserbu negeri orang, tidak terbukti. Nah itu kan udah nggak benar. Lalu siapa tanggung jawab? Sudah cuma tidak terbukti itu aja. Saya sudah pecat. George Tenet dipecat, direktur CIA. Karena apa? Karena tidak terbukti. Nah, yang mati berapa ratus ribu orang mati, siapa tanggung jawab? Kan nggak ada jawaban. Dan nanti 30 tahun sesudah penyerbuan ke Irak,
baru dibuka di Kongres kan, bahwa itu perbuatan CIA. What next? Kalau cuma ngomong aja gimana? Kalau cuma ngomong aja Oke. Karena itu di kampus saya lihat gini, banyak filsuf termasuk Karl Marx, filsuf itu kan mencurahkan pikiran paradigma baru di kampus. Kemudian diimplementasikan, ternyata jadilah dia komunis kan. Soal itu cocok apa enggak dengan filsafatnya kan, itu bukan urusan, tapi yang penting di kampus sudah ada lahir satu filsafat yang bisa mengkritisi praktek-praktek yang salah mestinya. Ya itulah makanya saya rasa kalau ini tidak berwujud manifesto yang dasarnya adalah realitas, tidak akan laku, Pak. Malahan Fakultas Filsafat Pak Mahfud dibubarkan, Pak, di beberapa universitas ya. Karena nggak ngerti, Pak. Yang tidak dibubarkan lebih banyak dosennya daripada mahasiswanya. Ada yang diturunkan dari fakultas jadi peminatan. Itu ya menjadi sangat penting itu ya, karena gini, kalau sekarang era digital gitu ya, di era digital ini kan orang semakin lebih mudah ya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya melanggar etika, karena sekarang kan bisa melakukan apapun dengan sangat samar, tidak ada orang yang tahu. Terus bagaimana kita itu bisa menjamin keselamatan umat kalau tidak ada bimbingan dari moral dan etik dari ilmu intelijensi itu ya. Iya betul, Pak. Jadi itu masalah kita sekarang. Saya terima kasih, Pak. Ini Pak Mahfud memang cocok nih. Nah, sekarang pindah ke dalam negeri, pindah ke dalam negeri. Ini deh. Ketika kita sedang duduk gini nih, di Indonesia ini sedang ada beberapa kontroversi. Mungkin kita ambil dua saja ya. Satu soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang secara akademik mengatakan sejarah itu kan tidak perlu ditulis oleh negara, karena sejarah itu bisa ditulis oleh siapa saja yang mau menulis asal menggunakan metodologi yang tepat gitu ya. Seumpama ditulis oleh negara pun, di dalam beberapa pengalaman kita sesudah ditulis juga sesudah ganti pemerintahan diubah lagi. Kalau Kakanda Hendro Priyono, ini gimana sih sebaiknya sejarah kita nih? Kan penting ya, kalau kata Bung Karno kita belajar dari sejarah, tapi kalau sejarahnya lalu politis gitu ya, kita mau belajar apa kecuali belajar bahwa sejarah itu ya produk politik juga pada akhirnya, bukan produk fakta tentang perkembangan keberadaan kita misalnya. Gimana? Ya memang begini Pak Mahfud ya. Yang nulis sejarah kan yang menang, Pak ya. Kalau yang kalah kan buru-buru nulis. Betul. Hidup aja udah syukur. Sejarah ditulis oleh pemenang. Oleh pemenang. Jadi sebenarnya untuk yang menang dan kalah tidak boleh terlibat di dalam penulisan sejarah. Jadi harus ada pihak ketiga yang menulis. Buat kita sebetulnya kalau mau menulis sejarah Indonesia, saya pernah membaca penelitian sejarah Indonesia oleh para pakar Belanda. Ada satu yang saya terjemahkan, Pak, dari bahasa Indonesia Belanda ke Indonesia. Belum jadi, saya terjemahkan tentang Majapahit.
Ya, bagaimana Istana Majapahit. Tidak ada satupun pakar Indonesia yang menulis itu yang sama dengan pakar yang lain. Jadi beradu malah. Bukan hanya tidak sama, beradu. Jadi nggak cocok. Tapi tulisan ini adalah tulisan tahun zaman penjajahan. Tapi ini yang nulis pakar. Walaupun penjajah, ini penjajah politik, Pak. Kalau sejarah kan nggak menjajah, dia kan tetap kepakarannya. Di kita sekarang di UI ada seorang ahli sejarah Indonesia, itu namanya Willem van der apa itu, nama Belanda itu. Yang kedua Arkinson udah meninggal. Yang ketiga Harry Poze, itu masih di Leiden ada. Ini orang-orang kampus, jadi orang-orang yang bebas politik. Nah, sebetulnya mereka aja suruh tulis. Jangan kita. Kalau kita nih udah banyak pesanan ini. Pesanan politik, pesanan doku, ada macam-macam lah. Jadi dia biar tulis, biar yang nulis. Kalau kita curiga, wah itu kok 100% serahkan kolonialisme kan politik. Dan kita lihat saja, kita tidak akan kenal Borobudur kok kalau bukan Belanda yang menggali. Kan mereka yang menggali dengan ceritanya Sailendra segala macamnya itu. Kalau kita kan ditanya anak-anak, siapa yang bikin Borobudur? Kalau anak sekolah Sailendra. Tapi anak zaman dulu siapa yang tukang batu? Tukang batu. Karena nggak ilmiah. Tapi Belanda ini ilmiah, bukan saya bagus-bagus Belanda. Jadi menarik nih. Ya, Pak? Apa penulisan itu sebaiknya jangan kita ya, orang-orang luar yang punya jarak, orang kampus gitu. Dan orang kampus, Pak, karena ini kan masalah sains. Sains. Jadi orang kampus, tapi jangan Indonesia. Kalau tulis sejarah Indonesia ya orang luar. Dulu waktu saya Menko Polhukam itu kan ketika Presiden itu mengeluarkan kebijakan untuk menyantuni penyelesaian non yudisial terhadap korban itu, lalu datang tuh tokoh-tokoh akademisi dari LIPI, dari LSM, dari UGM, dari mana-mana datang ke saya minta penulisan ulang sejarah, terutama menyangkut kasus tahun 65 gitu. Usul itu sampai masuk ke kabinet juga, Pak Nadiem, lewat Pak Nadiem ya, Mendikbud Ristek. Pada waktu itu didatangi usul. Pak Nadiem waktu itu setuju, tapi saya waktu itu tidak setuju. Kalau sejarah saya bilang jangan ditulis oleh pemerintah, oleh negara. Kita sediakan dana untuk menulis sejarah, tapi dibagi aja ke akademisi. Kamu nulis. Kan punya metodologi sendiri. Karena kalau negara yang nulis tiba-tiba salah, dibantah orang, diubah orang lagi kan pada saat itu. Iya kan, Pak? Sehingga bagi saya ya yang pokok-pokok aja, kalau buku pelajaran sejarah di sekolah ya ditulis saja Merdeka tanggal sekian, Undang-Undang Dasar berubah tamat, itu sejarah, tidak kontroversi fakta itu. Tapi kalau sudah menyangkut peristiwa-peristiwa politik, kadangkala sudah hilang. Bahkan ada misalnya yang dikritik orang kenapa nih sejarah dulu yang pernah ditulis oleh Kemendikbud itu kok tidak memasukkan pahlawan nasional Hasyim Asy'ari misalnya kan. Orang ribut, padahal semua orang tahu perannya, tapi sementara orang yang dianggap memberontak gitu,
itu masuk di dalam entry sejarah kita. Nah seperti itu kalau negara yang menulis sejarah menjadi masalah. Tapi kalau orang nulis gitu kan enggak apa-apa. Siapapun mau nulis, tulis saja gitu. Tapi yang penting-penting itu yang tidak kontroversi lagi itu ya ditulis oleh negara. Sehingga pada waktu itu saya bilang waktu sidang kabinet saya tidak setuju sejarah ditulis oleh negara, tapi Pak Mendikbudristek saya setuju menyediakan dana sebanyak-banyaknya. Kampus yang mau meneliti sejarah menurut metodologi yang ada silahkan, itu ada lembaganya. Hasilnya kan bisa beda, hasil Cornell, hasil UGM, hasil Angkatan Darat, hasil NU, itu apa namanya angle-nya itu kan berbeda gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan hati-hati aja kalau kita menulis sejarah ya. Setuju kan? Iya gitu ya. Setuju. Nah, terakhir aja, mumpung ketemu. Keluhan yang banyak sekarang itu, kita sekarang melihat masalah dunia peradilan. Kakanda ini seorang profesor intelijen, seorang jenderal, mantan menteri, selalu bandar, macam-macam gitu, dan sekarang juga ikut aktif sedikit-sedikit di dunia penegakan hukum. Punya law firm kan. Saya merasa masyarakat ini sekarang masih sangat sedih melihat dunia peradilan kita yang maaf busuk. Punya pengalaman? Ya, punya. Saya bersyukur ya, pertama kali Mahfud, generasinya Mahfud, adinda saya ini sekarang ketua MA. Pak Sunarto. Ya, Pak Sunarto. Saya bersyukur dan saya rasa akan bisa diharapkan lahirnya satu pemikiran yang out of the box. Nah, ini for the sake of badan peradilan kita, karena segala-galanya itu ujungnya pada keadilan dulu. Apapun, kemakmuran juga keadilan yang penting. Jadi saya perhatikan hierarki dari peradilan harusnya adalah perkaranya, bukan orangnya. Bukan orangnya. Jadi dalam struktur dulu itu kita robah pada zaman saya masih di kabinet. Menteri Kehakiman itu menyerahkan kepada Mahkamah Agung. Tapi tetap tidak ada bedanya, strukturnya sama gitu. Dari atas ke bawah. Organisasi. Artinya kalau ada orang berperkara di pengadilan negeri, itu hakim pengadilan negeri itu takut sama hakim tinggi. Nah, ini kan nggak bisa fair kalau begini gitu. Jadi mestinya tidak ada hubungan. Jadi pengadilan negeri tidak dibawahi pengadilan tinggi secara organisasi. Yang dibawahi itu perkaranya. Nah, pengadilan tinggi jangan dibawahi oleh Mahkamah Agung. Nah, itu kan bisa telepon-teleponan. Kau menangkan dulu itu. Kan bisa kan, Pak? Nanti di sini saya kalahkan. Bisa, itu yang disebut mafia. Mafia itu karena ada konektivitas seperti ini. Ini yang harusnya dipotong sehingga hakim-hakim yang bagus di tingkat negeri itu dia tidak dipengaruhi karena nggak ada beban, tidak ada tekanan apa-apa. Nah, kalau dia salah kan ada banding. Perkaranya. Tapi perkaranya banding, tapi dia bukan bawahan pengadilan bukan bawahannya tinggi. Hakim tinggi, sehingga ada pangkat-pangkat kayak tentara aja.
Ya. hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung, itu kan pangkat tentara itu. Ya. Nggak usah itu tentara, memang Ya, ada perintah bahwa dari bawah ke atas harus dilaksanakan. Kan ini nggak bisa Iya, betul, gitu, betul. badan peradilan. Ini aja yang saya lihat dari konten Dari itu, dengan organisasi itu nggak bisa disamakan. Itu harus terpisah. Iya, kita harus segera ini karena hampir frustasi juga ya kita. Ini memperbaiki pengadilan biar reformasi ini memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa di bidang hukum, ternyata makin buruk. Ya Pak, Betul Pak. saya merasakan makin buruk. Ya rasakan lah kita, kalau Anda punya perkara ndak ada ini ndak bisa. Gitu. Kalau ini dibiarkan ndak bisa, bayar aja atasannya biar ditelepon. Nah, itu kan yang banyak. Iya, makanya ada tragedi ini. Jarod Sikor ini kan, Iya, ini iya, kan iya. tragedi untuk kita. Dan ini harusnya jadi pelajaran bagaimana kita memperbaiki. Iya. Jadi secara struktural, secara organisatoris, secara mekanisme kerja semua dirombak. Karena ini pengalaman kan sangat jelek, Pak. Seorang hakim bisa korupsi seperti itu kan. Bagaimana jatuh? Jadi masalah negara ini kan masalah trust and distrust. Iya. Rakyat ini percaya tidak gitu, kepada keadilan di negeri ini. Nah, itu aja. Kalau tidak percaya, ya bubar saja. Nah, rakyatnya nggak percaya. Ya, mudah-mudahan Pak Narto dan saya kira kalau Pak Narto sendiri, Pak Narto itu teman kita, orang baik, saya kenal baik Pak Narto. Track record saya baca ini dibandingkan secara umum lah Pak Narto ini oke, orangnya bagus, bisa dipercaya, tapi kan seorang Sunarto juga enggak bakal bisa bekerja sendiri, ini kan menyangkut sistem tadi. Kita nanti Bang Mahfud, bicara tapi kalau lebih banyak. satu orang firm, satu orang tuh bisa merubah dunia, Pak. Ya. Perang dunia, Pak, yang begitu hebat berhenti karena satu orang kolonel melepas bom atom di Hiroshima. Satu orang. Coba kalau dia nggak, dunia ini masih perang terus, nggak selesai-selesai. Jadi satu orang bisa, tetapi pada umumnya sulit. Kalau cuma satu orang. Kalau Pak Narto bisa lah. Ya mudah-mudahan lah kita Pak Narto lah. Terima kasih. Salam sama Ibu Endro ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini harus ditonton ini semua oleh rakyat Indonesia. Mencerdaskan Mencerdaskan kehidupan bangsa.